Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal lanjut lagi pembahasan di sini modul Introduction to Network yang 2.5.5 pakai tracer konfigurasi initial switching setting. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini juga ada completion-nya ya. Kalau kalian lihat check reset assessment item, di sini kalian lihat apa saja yang bakal kita konfigurasi. Oke. Oke, di sini tujuan yang bakal kita capai yang pertama adalah verifikasi konfigurasi default switch, kemudian mengkonfigurasi switch dasar, kemudian gimana kita mengkonfigurasi MOTD banner, kemudian gimana kita konsep konfigurasi to NVRAM, kemudian di sini juga part 5 kita konfigurasi S2. Jadi sepertinya kita punya dua switch di sini ya. Oke. Oke. Kalau kita lihat dalam aktivitas ini sepertinya kita nggak perlu pakai kabel konsol sepertinya. Karena kita bisa langsung double klik switch-nya buat konfigurasinya. Kita masuk ke mode config-nya ya. Oke. Nah, yang pertama adalah di sini kita punya banyak part sepertinya ya. Kita mulai dari satu-satu aja. Part pertama verifikasi default switch configuration. Jadi kita klik S1. Nah, kemudian kita dia langsung ke mode tab yang CLI-nya ya. Kemudian kita klik enter, kita udah masuk ke mode user exit mode. Sekarang kita bakal pindah ke mode privilege exit mode dengan command enable. Nah, seperti ini. Tandanya ditandain dengan prompt switch yang ada pagarnya. Oke, sekarang kita sudah di privilege exit mode. Oh, hilang-hilang. Kalau biar nggak hilang-hilang, biasa kita checklist bagian top. Oke. Step kedua, kita bakal examine itu atau periksa konfigurasi switch yang sekarang. Jadi seperti yang saya cerita, switch itu punya semua perangkat Cisco itu punya dua file configuration. Yang pertama running configuration. Jadi kita show. Nah, running configuration dan juga ada startup configuration startup configuration. Oke, jadi ada dua file running dan startup ya. Nah, sekarang kita bakal lihat running configuration. Jadi running configuration adalah di mana file yang kita konfigurasi. Jadi kalau kita konfigurasi perangkat Cisco, itu dia bakal tersimpan di running configuration. Oke, ini adalah running configuration. Kemudian startup configuration adalah ketika perangkat Cisco itu pertama kali dinyalakan, jadi yang bakal dibaca adalah di startup configuration. Jadi ketika kita config sebuah perangkat, kita pengen perangkat hasil config kita itu dijalankan pada saat router atau switch yang kita config itu di reload atau di restart, kita harus menyimpannya ke startup configuration. Jadi secara garis besar, kalau kita config disimpan di running configuration. Kalau kita pengen hasil dari config kita itu di running pada saat perangkat switch atau router itu terrestart, kita harus simpan ke startup configuration. Oke, sekarang kita bakal melihat apa saja yang ada di running configuration. Oke. Nah, di running configuration ini, jadi semua config kalian yang kalian simpan itu, yang kalian execute itu bakal tersimpan di sini ya. Nah, ini dia. Jadi kalau ada more, kalian tinggal enter ke bawah. Kalau kalian pengen close langsung tekan Ctrl C, Ctrl plus C. Oke. Sekarang kita. Nah, kalau kalian bisa clear nggak? Kalau nggak salah bisa. Nggak ada. Oke. Kalau dia muncul seperti ini, kalau kalian pengen cepat, kalian bisa tekan ini ya. Fast running config ini nih. Ada yang lebih besar ini. Kalian tekan. Nah, dia langsung cepat. Oke. Jadi proses dia jadi ibarat kata ini dibikin seolah-olah real. Jadi biar proses yang dibikin seolah-olah real itu cepet prosesnya, kalian bisa tekan ini fast forwardnya. Oke. Nah, sekarang kita bakal jawab pertanyaan berdasarkan apa yang kita baca di show running config-nya. Oke. Pertama, berapa banyak fast Ethernet interface di switch itu? Nah, indikasinya apa? Indikasinya adalah di bagian ini interface fast Ethernet. Nah, ini dia. Sebenarnya kalau kalian lihat di sebelah sini di hover, nah ini muncul fast Ethernet berapa aja.
Oke. Nah, kalau kita berdasarkan eksamen dari running config, kita enter ke bawah. Jumlah dari interface fast Ethernet di switch itu ada, kita lihat. Oke, ada 24 ya, dari nomor 1 sampai nomor 24 ya. Kemudian berapa banyak interface gigabit di switch? Nah, kalau kita lihat interface gigabit di switch ada 2, 1 dan 2. Lihat, kalau kalian hover ke sini, nah ini juga sama, kalian hover atau enggak kalian klik kanan. Oh, nggak bisa ya, kita nggak bisa eksamen fisikalnya, jadi kalian cuma bisa eksamen dari running config atau enggak kalian hover di perangkatnya. Hover itu cuma diarahkan aja, nggak perlu diklik segala macam, nanti dia muncul. Oke. Kemudian what this rank value show di VTY line, garis VTY kita cek di sini. Nah, VTY line kalau kalian lihat dia dari 0 sampai 15. Jadi VTY line itu secara garis besar adalah jumlah koneksi yang digunakan untuk meremote perangkat. Misalkan anggap aja ada 5 komputer meremote perangkat secara bareng-bareng, maka dia bakal pakai 5 jalur. Nah, Cisco itu cuma ngasih jalur akses buat remote itu cuma sampai 16 konektivitas. Jadi dari 0 sampai 15. Pengaturannya mau seperti apa kalian konektivitasnya, misalkan nomor 0 sampai 4 lewat konsol atau 5 sampai 15 lewat SSH atau telnet protokolnya, itu tergantung kalian yang ngaturnya. Nah, di sini defaultnya adalah 0 sampai 4 lewat konsol, 5 sampai 15 sepertinya lewat SSH atau telnet. Jadi itu adalah banyaknya konektivitas, misalkan satu komputer nge-remote perangkat bareng-bareng, berarti ada 2 LAN yang udah kepake seperti itu ya. Nah, jadi jumlah LAN-nya dari LAN yang muncul di running config adalah dari 0 sampai 15. Jumlahnya ada 16. Oke. Perintah mana yang digunakan untuk menampilkan non-volatile random. Jadi ini buat nampilin konfigurasi di NVRAM-nya. Nah, kalian bisa pakai command ini. Show startup config. Jadi file NVRAM itu adalah file startup config. Jadi yang disimpan di non volatile random access memory, jadi yang disimpan di NVRAM-nya perangkat itu adalah show startup config. Jadi kalian bisa pakai command ini. Nah, ini dia. Oh, nggak ada isinya. Nggak ada isinya karena memang belum ada. Jadi ya. Mengapa switch ketika kita show startup config tidak menampilkan apa-apa? Pertama, karena memang file konfigurasi running config belum kita simpen ke startup config, makanya dia belum menampilkan apapun seperti itu ya. Nanti kalau kita sepertinya di langkah-langkah selanjutnya, kalau kita sudah simpen running config ke startup, nanti bakal ada. Jadi buat sekarang ini memang belum ada seperti itu ya. Makanya ketika kita reload pertama kali perangkat sebenarnya di bagian di bagian atas tadi itu kita ada pilihan yes dan no sebenarnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2. Part 2 adalah membuat basic switch configuration. Pertama, kita ganti hostname-nya assign name to the switch. Jadi kita bakal ngasih nama ke switch-nya. Buat apa? Biar kita lebih mudah identifikasi perangkat mana yang kita remote sebenarnya. Jadi misalkan kalau kita punya banyak perangkat yang bakal kita remote, kita bakal kebingungan kok namanya switch semua. Nah, untuk itu bakal kita kasih nama biar kita nggak bingung gitu maintenance-nya atau troubleshooting segala macamnya. Oke. Caranya kita masuk ke mode global configuration dengan config terminal seperti ini, ditandain dengan pom switch config, atau saya mundur ke belakang sekali, atau dengan kalau saya sukanya yang lengkap configure terminal, pakai tab aja buat bikin lengkap seperti itu. Oke. Nah, komen selanjutnya buat mengganti nama perangkat, komennya adalah host name. Oke, kalau kalian bingung host, tanda tanya host name.
Apa selanjutnya? Tipe of the network atau kalimat word, berarti kalau di awal dengan word berarti kalimat gitu ya. Hostname misalkan S1, S-nya huruf besar, enter. Nah, berubah promnya jadi yang awalnya suite menjadi S1. Oke. Kalau kalian lihat di misalkan kita show running config. Oh enggak. Kalau dia show running config, komennya bisa kalian lakukan di mode global configuration dengan tambahan do ya. Do show running config, do show run. Nah, seperti ini. Kalian lihat di sini. Wah, ini ada komen yang tadi kita masukin hostname S1, makanya kesimpan di running config seperti itu. Jadi kalau komen hostname S1 kesimpan di running config seperti itu, ya. Ini kontrol C aja. Oke. Jadi itu caranya. Kemudian selanjutnya kita amankan jalur akses yang lewat konsol. Jadi kita bakal yang pakai jalur akses konsol bakal kita amankan. Nanti kita uji coba ya, bisa nggak pakai perangkat. Oh, nggak bisa juga. Kita nggak bisa membuktikan dengan pakai konektivitas. Tapi ini komen yang kita pakai buat bikin jalur akses lewat konsol itu bakal punya password. Caranya adalah kita masuk ke konfigurasi terminal. Saya udah masuk. Atau saya ulangin lagi ya, saya mundur ke belakang ke mode privilege, tekan exit. Nah, ini kan cuma S1 pagar. Sekarang saya masuk ke mode konfigurasi global, konfigur terminal. Kemudian komennya adalah LAN. Kalau kalian bingung apa LI, tekan shift tanda tanya. Nah, itu komennya LAN. Kemudian apa? Komen selanjutnya, LAN. Komen selanjutnya apa? Nah, ada konsol atau VTY. Oke. Di sini saya pakai konsol 0. Nah, dia cuma LAN konsol tuh cuma punya satu konektivitas, beda dengan VTY. VTY 0 sampai 16. Oke. LAN konsol 0. Jadi memang kenapa? Karena memang di suite itu cuma punya satu port konsol gitu ya. Jadi makanya cuma konektivitasnya cuma satu. Jadi kita nggak bisa nge-remote switch dari dua perangkat yang berbeda. Kenapa? Karena memang konsolnya cuma punya satu line, cuma punya satu jalur. Oke. Sekarang kita masuk ke LAN configuration, ditandai dengan prom config LAN. Oke, kemudian kita bikin password. Di sini kita bikin password. Kalau kalian shift tanda tanya, nah ini ada banyak komennya sebenarnya, tapi kita mau komennya cuma password, buat set password. Oke. Password misalkan let me. Kalau kalian bingung lihat video saya, kalau saya pas tiba-tiba langsung terisi, berarti saya pakai tab ya. Nah, seperti saya tekan tab ya. Oke. Kalau enggak kalian tulis satu-satu seperti itu, nggak masalah. Nah, password, nah saya tab. Nah, seperti ini passwordnya adalah, kalau kalian bingung apa, di sini kita bakal ngisi kalimat yang bakal kita bikin password. Passwordnya adalah let me in. Oke. Sudah. Kemudian kita tambahkan, setelah ini kita tambahkan komen login. Login. Oke. Kalau sudah, kita keluar aja ke belakang seperti itu. Oke. Oke. Nah, sekarang ada password. Lihat ada password. Passwordnya tadi apa? Beda dengan sebelumnya. Passwordnya adalah let me in. Saya salah, let me in. Nah, masukkan. Saya keluar lagi, saya buktikan. Passwordnya adalah let me in. Seperti itu. Kemudian, kenapa kita perlu login, komen login? Jadi, kenapa kita tadi perlu tambahkan komen login? Jadi, komen login itu adalah berfungsi untuk sebagai Cisco buat memeriksa kata sandi berdasarkan apa yang ada di konfigurasi kita. Jadi kalau kita nggak masang login, dia tetap nggak bakal jalan proses enkripsi proses sekuritasnya menggunakan password seperti itu. Oke, sekarang kita coba enable running config. Nah, kalau di mode
privilege kalian nggak perlu do. Tapi kalau di mode depannya, misalkan global configuration, kalian kalau pengen comment show, kalian tambahin do ya. Tapi ini kita lihat di bagian bawah. Nah, line console 0, password let me in ada, kemudian login seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya step 3 verifikasi console access secure. Oh, udah kita lakukan tadi ya dengan kita keluar. Nah, sekarang kita pengen masuk ke mode user exit mode, kita perlu password let me in. Oke, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, exit let me in seperti itu ya. Kemudian ada catatan, jika suite tidak prompt password, berarti kalian belum konfigurasi login parameter di step yang bagian ini ya. Jadi kalau misalkan belum muncul password, prompt password seperti ini, berarti kalian belum masukin komen login seperti itu ya. Kalau memang belum, kalian bisa memperbaikinya gimana? Oke, masuk aja konfigur terminal, tulis saja lagi line console 0, line console 0. Nah, langsung tambahin login seperti itu ya. Saya mundur ke belakang N. Sorry. Oh, ini kena lagi. Kita pass forward. Exit misalkan. Nah, nanti muncul seperti ini kok. Oke, let me in. Masuk. Oke. Sekarang kita step 4. Secure privilege mode access. Oke, sekarang kita bakal sekuritas gimana dari user exit mode ke privilege exit mode. Nah, jadi misalkan kita enable. Nah, ini nggak ada password kan? Nah, sekarang kita gimana konfigurasi biar masuk ke privilege exit mode juga ada password. Oke. Sekarang kita masuk ke mode konfigurasi global, konfigur terminal. Kemudian kita enable password. Komennya sederhana, enable password. Nah, passwordnya apa yang mau kita enable? Ini kata bingung apa bisa enable? Sip. Nah, ada password dan secret. Ini ada dua bedanya. Sekarang kita pakai yang password dulu ya. Password C1 $. Atau kalian bingung, ini tip tanda tanya apa? Oh, spesifik passwordnya. Berarti C1 $, C0 seperti itu. Oke. Sekarang kita verifikasinya. Kita exit aja dulu. Exit. Nah, let me in. Enable. Nah, ada password sekarang kan? Passwordnya apa? C1 $, C0. Nah, masuk kita. Saya keluar lagi exit. Masuk ke exit mode, let me in. Enable. Passwordnya adalah C1 $, C0. Nah, sekarang kita masuk ke privilege exit mode. Step 5. Kita verifikasi, udah saya kasih lihat tadi. Oke, ini juga sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat hasil konfigurasinya di show running config. Oke. Show running config. Nah, enable password tadi ada Cisco, kita juga udah konfigurasi hostname tadi ya. Kemudian di bagian bawah kita juga ada konfigurasi LAN console. Seperti itu. Oke. Sekarang kita step 6. Configure encrypt password to secure privilege mode. Maksudnya yang dienkripsi. Kenapa bedanya? Kalian lihat di sini. Enable password Cisco ini kalau kalian lihat sama dengan yang kita tulis. Ini namanya plain text. Nah, sekarang kita gunakan command secret buat bikin dia cheaper. Jadi yang udah dienkripsi. Oke, kita ke bagian ke bawah. Ctrl C aja, keluar dari running config mode. Sekarang kita configure terminal. Nah, sekarang kita ganti passwordnya enable secret ITSA secret. Oke, sekarang kita password aja, exit. Nah, let me in, kemudian enable. Nah, passwordnya sekarang ITSA secret. Nah, bener kan? Berubah. Sekarang passwordnya adalah jadi ITSA secret. Coba kita buka show running config. Nah, bedanya.
ini tadi enable secret kita punya password yang di enkripsi, sedangkan yang tadi nggak di enkripsi. Tapi kita bisa nggak masuk dengan password Cisco, Pak? Padahal karena kita udah set up dengan ATSA secret seperti ini. Bisa nggak kita masuk dengan password Cisco? Kita cobain dulu. Ctrl C, exit. Oke, let me in, masuk ke mode user exit mode, kemudian enable. Saya coba Cisco ya, C1 $, C0. C1 $, C0. Nggak bisa. Sedangkan passwordnya ada ATSA secret. Nah, kita bisa masuk. Saya buka soal link COVID. Kenapa hal itu terjadi? Karena secara default, Cisco bakal memprioritaskan password yang di enkripsi. Jadi secara prioritas, walaupun kita punya dua password buat masuk ke privileged exit mode dengan password Cisco dan ATSA secret, tapi ATSA secret sudah dienkripsi passwordnya, makanya dia yang menjadi prioritas. Ini nggak bakal dicek seperti itu, ya. Walaupun nanti di sini ada 2. Step 7 verifikasi sudah saya kasih tahu. Apa yang di display di enable secret password? Yang di display adalah ini, ya. Ini enkripsinya. Kemudian mengapa kata sandinya berbeda dari yang di display? Yang kita isi tadi kan, kita ngisi dengan komen ini kan. Kenapa beda dengan ini, sedangkan yang password disimpan Cisco juga? Karena memang ini didesain buat dienkripsi. Jadi kalaupun orang lain bisa buka show running, dia tetap nggak tahu passwordnya apa tanpa dikasih tahu, tuh ya. Karena ini memang harus dienkripsi buat ngebalikinnya gitu. Jadi ibarat kata walaupun orang lain misalkan kehack Cisco-nya, tapi dia tetap nggak bisa dapetin password realnya. Kenapa? Karena dia masih harus ngedekripsi yang ini, yang namanya ciphertext seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke step 8, encrypt, enable, dan console password. Oke. Nah, kalau kita pengen encrypt ini misalkan di bawah sini, di sini. LAN console ini passwordnya kan masih plain text. Kita pengen dia terenkripsi. Nah, komennya sederhana. Kita cukup pakai komen service password encryption. Oke, kita masuk konfigurasi global. Kemudian komennya adalah service. Kalau kalian bingung apa aja service, nah ini ada password encryption. Kalian buka si tanda tanya ya, pakai tanda tanya service password encryption. Nah, saya pakai tab itu ya, pas tab, jadi biar nggak nulisnya nggak lama gitu. Oke, enter. Sekarang kita buka do, saya pakai do ya, show run. Ini show run tuh maksudnya show running config. Oke, kepanjangannya. Karena saya di mode karena dia di mode global configuration, kita harus tambah komen do show run seperti ini. Nah, password pun sekarang sudah terenkripsi seperti itu ya. Kemudian ke bawah LAN console, nah juga sudah terenkripsi segitu ya. Oke, berarti sekarang jika kita mengkonfigurasi password lain di suite, apakah dia bakal display sebagai plain text or encrypt text? Kalau kita sudah pakai service ini, service password encryption, kayak semua sandi yang bakal kita masukkan itu bakal terenkripsi gitu ya. Jadi nggak bakal bentuknya plain text seperti sebelumnya. Oke. Sekarang kita bakal lanjut ke part 3 ya, konfigurasi MOTD banner. Nah, sekarang kita pengen konfigurasi kayak notifikasi ketika orang masuk lewat konsol ya. Nah, gimana? Nah, dengan MOTD banner. Jadi ini MOTD banner itu kayak notifikasi kalau orang pengen masuk, kayak notif. Misalkan sama ketika kalian pengen masuk ke rumah orang kan kalian ketok atau bilang assalamualaikum. Nah, ini sama ketika kita pengen masuk perangkat dikasih tahu apa aja yang harus kita lakukan seperti itu ya. Nah, komennya sederhana, kalian masuk konfigurasi terminal. Sudah, ini saya sudah masuk. Kemudian kita konfigurasi, misalkan dengan ini komennya adalah banner. Nah, ini
Sip, tandanya. Kemudian kalian set message-nya, banner motd seperti ini. Kemudian tanda tanya. Nah, apa yang mau kalian tulis? Misalkan di sini kita tulis butuh, kita nggak kalian bisa ngikutin yang ini, atau misalkan kalian nulis sesuai yang kalian inginkan. Misalkan ya udah kita ikutin aja ya, this, bebas pun nggak apa-apa. Berarti ini bahasa Inggris, this is a secure system auto released. Ini bebas sebenarnya ya. Access only. Tanda seru. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita enter. Oke. Nah, sekarang kita buktikan. Exit. Nah, ini muncul banner kan? Nah, coba kita let me in. Kemudian passwordnya ITSA circuit. Nah, seperti ini. Kalau kita show running config, bannernya ada di, kalau nggak salah di bawah. Nah, banner MTD. Kalau kita pengen ganti, misalkan saya buka suku lagi, configure terminal, kita banner motd, misalkan namanya adalah dilarang yang tidak berkepentingan, dilarang masuk. Oke. Enter. Exit. Kita keluar, kita buktikan. Exit. Nah, yang tidak berkepentingan dilarang masuk, seperti notifikasinya ya. Oke. Enable ITSA script. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian lihat show running config, kita buka ke bagian paling bawah. Nah, ini dia komennya yang tadi kita masukkan. Kemudian ada pertanyaan, kapan banner itu di display? Banner itu di display ketika kita pengen masuk lewat kabel konsol gitu ya. Kemudian mengapa setiap perangkat harus mempunyai MOTD banner? Itu sebenarnya sebagai kayak notifikasi buat yang pengen masuk, gitu dia ya. Jadi kayak larangan atau segala macam gitu, atau apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita masuk ke perangkat. Oke. Sekarang kita keempat, save dan verify konfigurasi file to NVRAM. Kemudian kita verifikasi dengan cara kita copy. Ini bukan verifikasi sih namanya. Kita verifikasi apakah kita sudah running dengan benar atau enggak. Kalau udah benar, langkah selanjutnya adalah kita copy ke startup config. Jadi ketika perangkat ini di reload, di restart, perangkat itu tetap menjalankan apa yang kita konfigurasi terakhir kali. Kita buktikan dulu show startup config. Nah, ini belum ada apa-apa ya. Nah, sekarang kita lakukan copy. Dia di mode privilege ya, yang promnya cuma pagar. Oke. Copy running config. Jadi kita, ini komennya adalah copy running config. Jadi kita copy dari file running config. Karena running config kita buka lagi. So, running config. Ini udah ada konfigurasinya yang tadi kita bikin. Nah, cara save-nya adalah copy running config ke startup config. Jadi kalau kita udah yakin konfigurasi yang kita bikin itu udah jalan dan nggak ada masalah, kita bisa save ke startup config. Jadi ketika perangkat restart atau di reload, itu tetap konfigurasi yang terakhir. Kita enter. Yes. Nah, sekarang kita coba. So, startup config. Nah, sekarang sudah ada isinya. Sama seperti yang running config, seperti itu. Kemudian, apa versi terpendek dari copy running config, startup config? Oh, kalian bisa seperti ini. Ada apa? Versi pendek. Copy. Berarti CP. Cop. Kemudian ada apa di sini? Running. Cukup pakai R. Berarti R. Startup.
Startup sepertinya beda. Startup dengan SCP berarti copy SRST. Ini singkatnya. Nah, itu singkatnya. Kalau kita copy RS, dia tetap masih ambigu. Kenapa? Karena di S itu bisa jadi SCP atau startup. Jadi paling singkatnya komennya adalah copy RST. Cop RST. Seperti itu ya. Kemudian perintah apa yang digunakan untuk menampilkan konten di environment-nya? Oh, berarti ini file dari startup config ya. Kalian bisa show startup config seperti yang saya lihatin tadi. Seperti itu ya. Kemudian apa semua perubahan yang dimasuk udah kecatat di dalam file? Sudah, karena kita sudah melakukan komen copy. Yang tadi komen ini copy running config startup config udah kita lakukan. Makanya dia ke copy. Ini statusnya oke. Oke, di sini kita udah sampai 50%. Langkah selanjutnya kita konfigurasi S2 seperti yang tadi. Oke, ini saya versi cepat aja ya. Kita masuk ke S2. Sorry, kok ketekan. Ini S2. Kita enter. Sekarang yang pertama kita lakukan adalah ganti device name. Oke, enable, configure, terminal, hostname, S2. Oke, enter. Lihat, udah berubah jadi S2. Kemudian protect access LAN console. Berarti kita masuk ke modul LAN console. LAN console 0, password, let me in. Oke, seperti yang tadi di langkah ini. Nah ini protect password. Kemudian kita harus tambahkan komen login. Oke, seperti ini ya. Exit. Sudah. Kita mundur ke belakang. Kemudian configure enable password Cisco. Berarti komen ini enable password C1 $C0. Nah, seperti itu. Seperti di sini. Mana dia? Nah, enable password Cisco. Kemudian selanjutnya enable secret password ATSA secret. Enable secret password, enable secret ITSA secret seperti ini. Nah, udah ya. Kita sudah. Kemudian kita juga harus konfigurasi banner MOTD ke suite. Oh, seperti tadi, komen yang ini. Kita konfigurasi banner. Oke. Banner MOTD. Misalkan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Seperti itu. Enter. Seperti itu ya. Kemudian encrypt semua plain text password. Nah, kalau encrypt kita harus pakai komen ini dinyalakan, service password encryption. Service password encryption. Enter. Oke, yang terakhir save configuration to avoid loss. Jadi save configuration buat menghindari kegagalan atau hilang pada saat device di power on. Oke, copy. Kita harus ke mode privilege aja. Berarti copy running config startup config. Enter. Yes. Enter aja langsung. Oke. Kalau kita pengen lihat show running config. Nah, ini dia. Hostname S2, kemudian ini juga dienkripsi passwordnya, ini juga dienkripsi sudah. Dan kita juga udah nyalain password service password encryption. Kemudian di bawahnya kita sudah konfigurasi juga banner. Kemudian kita konfigurasi LAN console juga sudah. Oke. Sekarang kita coba keluar, exit. Nah, ada password kan? Seperti tadi di S1. Cuma ini passwordnya adalah let me in. Enable passwordnya adalah ATSA secret. Itu dia. Oke. Saya rasa cukup sekian buat pembahasan 2.5.5.
Akhir kata, sukses selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.